Ya sahabat YouTube Dedi TV, di video kali ini kita akan membahas permasalahan daun keriting dan busuk buah pada tanaman cabai. Dan kita akan membahasnya bersama petani yang cukup berpengalaman tentunya, yang mempunyai lahan cabai sini cukup subur dan tanamannya juga bagus-bagus, buahnya juga lebat dan banyak sekali. Dan bagaimana ya permasalahan daun keriting ini diatasi oleh petani ini dengan biaya yang cukup minim. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya sahabat YouTube Dedi TV. Berikut videonya. Ya sahabat YouTube Dedi TV, saat ini saya sudah bersama petani cabai yang ada di Desa Merangkai, Kecamatan Dayun ya Pak ya? Iya, Pak benar. Tarno nih, masih Iya. sama Pak Tarno. Nah, lahannya memang dikelilingi sawit ya Pak ya? Iya. Dan juga saya lihat di sini tanaman Bapak subur-subur, lebat-lebat nih Pak, buahnya sudah banyak-banyak. Namun kita juga mau tahu nih Pak, Bapak iya. kan sudah selama 4 tahun nih ya Iya. untuk menanam cabai ini, tentu banyak kendala, terus tantangan dalam menanam cabai ini. Nah, ini kan bagus nih Pak, Iya. subur dan daunnya juga masih bagus. Cuma ada beberapa memang sedikit mungkin kena ulat kayaknya ya Iya. Pak ya. Nah, tapi Pak, kadang ada nih petani-petani kita, petani cabai yang daunnya tuh keriting nih Pak. Iya kan Pak? Oh iya ya. Bapak pasti pernah mengalami. iya, sering. Sering mengalaminya. Sering mengalami. Nah, bagaimana nih Pak? Apa saja ciri-ciri daun keriting ini dan apa sebabnya nih Pak? Banyak sih. Kalau daun keriting itu penyebabnya banyak. Ada yang dari tungo, ada yang dari kutu kebul, ada yang dari trep, kan itu. Memang kalau ciri-ciri dari tungo biasanya keriting itu bisa disembuhkan, seperti dari kutu kebul itu bisa disembuhkan. Tapi kalau dari genetik, dari asli pembawaan bibit itu sulit, itu biasanya. Berarti ada yang bawaan dan juga ada dari kutu kebun. Iya. Oh, berarti ada dua nih, dilihat dulu Iya. ya. Kalau misalnya dari udah genetiknya itu sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa. Berarti Itu sudah- biasanya kalau dari genetik itu susah biasanya. bentuknya seperti apa, sama daunnya keriting seperti itu Pak? Enggak, kalau yang dari genetiknya itu biasanya keriting agak kaku dia. Oh, dari mulai umur berapa sudah muncul kalau dari genetik itu Pak? Biasanya dari semenjak tanam itu umur 20 hari itu udah kelihatan. Oh, biasanya. berarti kalau sudah genetik Iya. dia umur 20 hari sudah kelihatan nih daunnya Iya. udah nggak sehat berarti Iya, ya Pak. jadi itu agak sulit. Agak sulit ya, sebabnya kalau dari hama itu bisa disembuhkan. Kalau dari hama ya. Nah, yang kedua kalau dari hama, daun keriting itu masih bisa disembuhkan. Nah, bisa. kalau daun keriting kalau dari hama itu kapan biasanya muncul tuh Pak? Itu biasanya seminggu habis tanam itu udah kelihatan sih. Oh, udah ada. Udah ada. Ibaratnya dari mulai tanam seminggu itu udah kelihatan. Kalau ibaratnya kita nggak rajin, ibaratnya ngasih antioksidannya, itu biasanya gampang terserang. Memang dicegah dari awal sebetulnya gitu. Cara mengatasi dan perawatan daun keriting yang dari hama tadi Pak, bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau yang dari hama, kalau saya sendiri biasanya habis tanam itu 3 hari habis tanam aku udah saya semprot. Nah, untuk mengatasi hama kutu kebul tadi, yang susahnya di sini kutu kebul itu yang biasanya nggak bisa diatasi kebanyakan. Iya. Hamanya kalau kutu kebal? Ya, hamanya tuh dibilang kecil-kecil putih-putih itu. Jadi nggak. Daun itu ya Pak ya? Di sebalik Terbang, dia terbang. Kalau yang di bagian di ketiak daun biasanya kan tungo. Nah, itu. Kalau trep kan di ujung daun gini, ini rontok. Ini daun mudanya. Nah, itu bagaimana Pak perawatannya? Bapak menggunakan apa dan mengaplikasikannya seperti apa begitu Pak? Kalau aku alhamdulillah sih penggunaannya nggak, namanya nanamnya lebar, jadi penggunaannya obat itu nggak terlalu ini, cari yang murah-murah aja. Nah, cari yang murah-murah, intinya tiap
tepat waktu, tepat dosis, itunya intinya. Nah, yang murah-murah kata Bapak tadi Iya. kan mengatasi tanaman ini ada hama daun keriting itu yang murah-murah itu apa nih Pak yang Bapak gunakan? Boleh kasih tahu mungkin ya Ini sedikit lah bagi petani-petani muda kita juga. pakai paket Summit yang satu set itu cuma 75.000. Kalau orang-orang itu biasanya kan pakai Agrimek, pakai macam-macam lah, ibaratnya yang harganya ratusan ribu cuma 100 mili. Kalau aku ibaratnya 300 mili udah 75.000 kan itu. Lebih hemat Ya, lebih berarti hemat. ya, Pak. Dengan tanaman Bapak juga nih. Iya, ya, memang banyak. saya rolling sih, rolling pakai stadium. Biasanya kalau stadium itu dibilang bagus untuk rollingan, ibaratnya ini habis masuk stadium, nah besoknya rolling lagi pakai paket Summit gitu. Jadi jangan sampai banyak kutu itu hinggap di situ. Kalau udah kayak gini sih alhamdulillah aman, mudah-mudahan aman ya. Aman berarti. Udah mulai manen. Ya alhamdulillah udah mulai manen, daun masih seger, masih segar. Tunas masih naik terus kan itu. Naik lagi Iya, juga masih ini naik ya, terus. Pak, ya. Gitu. Jadi ya sahabat itu dari TV memang berarti tidak perlu mahal-mahal. Enggak. Sebenarnya Ya, menghemat Menghemat, juga bisa ternyata untuk mengatasi daun keriting hama-hama yang ada di sini ya Pak. Iya, yang jelas harus tepat waktu, tepat dosis, tepat berarti sasaran. harus telaten juga, perawatannya juga, dosisnya juga. Terus kita harus rutin nih setiap 10 hari pertama tanam itu sudah harus kita lihat juga ya Pak ya. Dari semenjak 3 hari semenjak tanam itu udah kita mulai penyemraian. Memang perawatannya harus telaten nih berarti nih. Nah Pak, selain daun keriting tadi apa sih Pak yang dialami lagi nih Pak? Kendala-kendala. Oh, kalau kendala-kendala yang jelas seperti jamur ya kan. Nah, kalau jamur seperti antraknosa itu ya semua itu ada obatnya sih. Ya seperti obatnya mengatasi jamur. Kalau aku nggak mau ibaratnya satu produk, aku nggak mau satu produk. Takutnya kalau cuma satu produk, udah ini nggak mempan, ya kan? Nanti dipakai lagi, gitu. Jadi udah nggak manfaat, cuma habiskan duit, kan itu. Aku banyak produk, kan itu. Iya. Berarti memang Bapak ini lebih mensederhanakan, hemat biaya untuk kebun cabai yang ada di sini. Memang subur-subur 16.000 ya Pak ya? Iya, ini 16.000 batang. Wah, terlihat di sini daunnya masih segar-segar dan juga nanti akan lebih tinggi lagi di usia mau 70 ya Pak. Iya, 70 hari. Ini usia 68 hari ini. 70 hari berarti akan lebih tinggi lagi nih. Iya. Tentunya ini juga tepat sasaran mengatasinya, hama-hamanya pergi dan nanti buahnya juga banyak, tanaman cabainya juga tumbuh subur juga. Nah oke Pak, tadi kan daun-daun keriting biasanya diserangnya ya Pak ya hama ini. Nah biasanya ini kan Pak ada juga ya Pak di buah cabenya sendiri ya. Oh iya. Kayak buah busuk begitu ya, sehingga juga kurang hasilnya ya kan. Nah, apa pernah Bapak mengalami seperti dan bagaimana Pak mengatasinya? Oh, ya alhamdulillah sih, kalau namanya udah sering nanam jadi banyak kendala-kendala udah biasa kan itu. Kalau saya memang kalau ini ya khususnya dari antisipasi dari awal. Nah, dari ibaratnya dari antrakol terus apa aja yang saya masukkan itu rolling terus kan itu. Untuk mengatasi busuk buah biasanya aku pakai tiga produk. Nah, satu dari Natipo kalau nggak salah produk Bayer, terus pakai Beyond M produk Sigenta juga, terus Amis Startup produk Sigenta. Itu rolling kalau ibaratnya udah ada yang kena, saya sempat pakai itu, alhamdulillah tuntas, nggak ada yang mengulah lagi. Nah seperti antraknosa apa itu pakai itu insya Allah aman. Oke, jadi
itu ya Pak ya, Iya. cara mengatasi buah busuk tadi, dan nanti juga buahnya jadi segar-segar Iya. kembali nih. Tidak, biasa itu kena apa tuh Pak? Jamur? Jamur. Oke. Nah, jamurnya menghilang, hama-hama lainnya juga menghilang nih sahabat YouTube Day TV. Nah, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Tarno, Iya. Nah, petani cabai yang Desa Merangke. Desa Merangke yang cukup sukses melihat kebun cabai yang luar biasa nih Pak. Saya Iya. kira luar biasa karena memang 16.000 batang Bapak bisa mengatasinya dengan baik, dan juga panennya cukup banyak ya Pak ya. Alhamdulillah, ini Daun panen yang kedua kalinya. Itu anggota yang panennya di sana mulai ngutip. Ya alhamdulillah, ini panennya kedua. Oke, dan Umur 68 hari. 68 hari, dan tanamannya juga masih Alhamdulillah. subur, daunnya masih lebat dan juga akan lebih tinggi lagi. Demikian sahabat YouTube Dedi TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jika ada pertanyaan tentang daun keriting atau tanaman cabai lainnya, bisa nih ditulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, terima kasih sahabat YouTube Dedi TV. Nantikan video-video selanjutnya. Oke Pak. Oke.